Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kakak Yati Official. Nah, kali ini saya akan membahas tentang suku Jawa yang ada di Kota Samarinda. Nah, mengapa saya membahas tentang suku Jawa yang ada di Samarinda? Nah, Kota Samarinda itu 30% itu mayoritas adalah suku Jawa. Ya, jadi Kota Samarinda itu merupakan kota pendatang. Di Samarinda itu banyak suku di Nusantara ini, suku bangsa itu mendiami Kota Samarinda. Nah, suku Jawa bukan hanya suku mayoritas yang ada di Kota Samarinda, tetapi suku Jawa juga menjadi mayoritas di Kalimantan Timur. Tetapi meskipun ya di Kota Samarinda itu mayoritas adalah suku Jawa, tetapi anak-anak mudanya kelahiran Samarinda itu banyak yang sekarang tuh tidak bisa mengungkapkan bahasa daerahnya, bahasa daerah asli orang tuanya, yaitu bahasa Jawa, entah itu bahasa kasar ataupun bahasa halus. Faktor utama ya, kenapa kok anak muda keturunan Jawa ataupun anak muda Jawa tetapi kelahiran Samarinda itu tidak bisa bahasa Jawa atau bahasa daerah orang tuanya, ya karena memang pergaulan lah ya, pergaulan. Jadi memang anak-anak kecil sekarang itu ya mungkin orang tuanya tidak membiasakan kalau di rumah itu mengungkapkan ataupun bercakap menggunakan bahasa daerahnya, itu bahasa Jawa. Kondisi ini bukan cuma hanya di Kota Samarinda lur. Jadi kemarin saya di Kalimantan Utara itu sama saja ya. Jadi orang keturunan Jawa yang berada lahir di Kalimantan itu rata-rata ya nggak bisa bahasa Jawa. Kalau bisa pun ya plegak-plegluk lah, intinya itu tidak lancar kalau berbicara bahasa Jawa. Itu yang kasar loh ya, itu aja istilahnya kalau Jawanya itu plegak-plegluk. Nah, ini sangat disayangkan ya. Mungkin 10 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan bahasa Jawa khususnya di Kota Samarinda ataupun di Kalimantan apakah akan punah jika peran kita sebagai orang tua tidak membiasakan kita berbicara ataupun bercakap-cakap di rumah menggunakan bahasa Jawa. Karena apa? Soalnya pergaulan di luar rumah itu kita kumpul ataupun bermain bersama teman-teman lain suku ya. Kejadian ini pun bukan cuma hanya suku Jawa saja. Adapun suku Bugis, suku Makassar, suku manapun yang menetap di Kalimantan ataupun di daerah lain, itu ya rata-rata tidak bisa mengungkapkan bahasa daerahnya masing-masing. Lebih ke daerah, lebih ke bahasa Indonesia untuk kita bercakap-cakap sehari-hari, untuk kita berinteraksi bersama teman-teman kita di tempat nongkrong ataupun sekolah ataupun tempat lain. Untuk hal seperti ini itu sangat berbeda dengan keturunan Jawa yang ada di Sumatera ya. Meskipun kelahiran Sumatera, orang Jawa kelahiran Sumatera itu meskipun bahasanya itu bahasa Jawa kasar, itu setiap hari bercakap-cakap itu masih menggunakan bahasa Jawa diucapkan setiap hari. Contohnya di Lampung, di Sumatera Utara, di Jambi dan lain sebagainya, itu rata-rata ya masih bisa berbahasa Jawa. Berbeda dengan Kalimantan yang saya temui, entah itu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, rata-rata yang kelahiran Kalimantan itu tidak bisa bahasa Jawa. Ini rata-rata loh ya. Meskipun bisa, itu cara mengucapkannya itu kaku ataupun plegak-pleguk ataupun tidak lancar. Dan kemarin itu ada teman-teman yang komen di video yang dulu
itu sangat disayangkan ya. Peran kita sebagai orang tua tidak membiasakan kita bercakap-cakap menggunakan bahasa daerah kita, ataupun kalau bahasa kami itu bahasa Jawa ya, itu sangat disayangkan. Nah, pesan untuk kita sebagai orang tua ya, kita biasakanlah bahasa daerah kita itu diucapkan sehari-hari di rumah ya, agar bahasa Jawa di luar Jawa itu tidak punah. Oke dulur, demikian ya vlog kali ini ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.